Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Nama saya William Fenoli Kitub Openg dengan NIM 2201070117. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan tugas tentang menganalisa konsep stratifikasi sosial tentang fenomena hadirnya Gibran Rakabuming sebagai isu dinasti politik. Mari kita menyimak permasalahan yang ramai diperbincangkan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ini adalah meluasnya isu dinasti politik yang dialamatkan pada dirinya sendiri karena ia berstatus sebagai anak dari seorang presiden yang sedang menjabat atau sedang berkuasa, sehingga hal tersebut menuai banyak perbincangan di masyarakat saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, oleh karena itu kita mengetahui dulu apa itu dinasti politik. Dinasti politik adalah politik yang diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih berkaitan dengan hubungan keluarga. Dinasti politik ini harus dilarang dengan tegas karena jika makin maraknya praktik ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan keadarisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Yang berikut mengenai dengan bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu yang pertama, ideologi dan tradisi lokal yang mengacu pada pemahaman tertentu dalam menyikapi hidup dan menentukan tatanan sosial. Hal ini dapat berupa kepercayaan setempat yang merupakan basis bagi legitimasi tindakan sosial. Ajaran yang menjadi sistem acuan tingkah laku yang terwujud, dalam hal ini etika sosial yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia atau lingkungan, yang sebagai etos kerja, nilai tradisi, dan norma. Ini merupakan perangkat aturan tingkah laku yang ada. Yang kedua yaitu mengenai hubungan dan jaringan sosial, yang merupakan pola-pola atau hubungan antara orang dan ikatan sosial dalam suatu masyarakat seperti kerabat atau ikatan ketetanggaan begitu. Yang ketiga yaitu jaringan terdapat dalam masyarakat, yaitu menjangkau institusi lokal yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Ini dapat berupa kelembagaan adat atau peranata sosial yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung. Dari ketiga bentuk modal sosial tadi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa semua bentuk modal sosial berjalan bersama dan saling melengkapi. Konsep modal sosial ini merujuk pada hubungan sosial, institusi, norma sosial, dan lingkungan percaya antara orang atau kelompok lain, serta mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas. Kembali lagi terkait dengan isu-isu yang dialami anak dari Bapak Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu bukan politik dinasti, karena jika dikatakan politik dinasti apabila ditunjuk langsung oleh presiden terhadap anaknya Gibran Rakabuming menjadi presiden, itu baru yang dinamakan dinasti politik, karena di mana setiap orang berhak memilih dan dipilih. Hal ini tertuang dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sesuai dengan ketentuan peraturan.
Politik kekerabatan ini dinilai sebagai suatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih kenal dengan politik dinasti memegang kerat terjadi dan bahkan terjadi di sekitar kita saat ini. Jadi arti dari politik kekerabatan itu sendiri ada rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan. Dalam negara kita saat ini yang menganut sistem demokrasi, masyarakat memungkinkan untuk memilih lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden, yaitu asalkan mereka memiliki pengalaman yang baik, yang mendukung, yang dipandang oleh banyak orang sebagai dukungan bagi populasi muda Indonesia yang sedang berkembang. Pencalonan Gibran bakal wakil presiden 2024 nanti dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan generasi dan sebagai manifestasi dari pengaruh keluarga dan politik. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Gibran Rakabuming tidak mempunyai kualitas dalam berpolitik. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Gibran Rakabuming itu tidak mempunyai kualitas dalam berpolitik, dan mereka selalu beranggapan Gibran itu selalu mengada-ada. Seringkali dia ditanya dalam beberapa pertanyaan dalam berpolitik, seringkali dia menjawab selalu di luar pertanyaan. Padahal kita ketahui kualitas atau ketajaman pikiran dalam berpolitik itu dilihat dari tingkat kemajuan ketika Gibran menjabat sebagai wali kota di Solo. Mari kita melihat apa saja prestasi Gibran Rakabuming ketika menjabat sebagai wali kota di Solo. Ia telah berhasil merubah wajah kota Solo melalui serangkaian proyek pembangunan yang monumental, naik drastis 80%. Salah satu pembangunannya yaitu di kota Solo sebagai destinasi wisata. Dari pernyataan yang saya sampaikan tadi, kehadiran Gibran adalah wujud demokrasi yang sesungguhnya menurut saya, karena tidak membatasi partisipasi anak muda di kepemimpinan nasional. Sosok anak muda yang bisa berkontestasi untuk membangun negeri ini, siapapun atau dalam usia berapapun, asalkan dia matang, dia memiliki hak yang sama dalam membangun negeri ini. Gibran sebagai anak muda yang menginspirasi kita. Gibran adalah sosok anak muda yang bisa memberikan inspirasi bagi anak muda yang lain. Bangsa ini akan semakin matang, tidak terjebak dalam politik dinasti, membuat orang memiliki kesempatan yang sama. Artinya siapapun mereka berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam kehidupan berpolitik, sehingga siapapun itu bisa, mau anaknya petani, anaknya presiden dan lain-lain, memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik. Soal isu dinasti politik, menurut saya Indonesia adalah negara yang demokrasi, yang menerapkan sistem pemilihan umum atau seringkali didengar yang namanya pemilu.
dalam memilih pemimpin. Sementara dinasti politik artinya menunjukkan secara langsung pemimpin yang tidak dilalui proses pemilihan umum atau ditentukan sepihak. Dari kesimpulannya, Gibran Rakabumi itu tidak dikatakan sebagai politik dinasti. Dalam negara demokrasi ada banyak ruang bagi seluruh masyarakat untuk memperebutkan jabatan politik, mulai dari tingkat daerah atau tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, karena setiap orang itu berhak memilih dan dipilih. Yang saya katakan itu tidak baik kalau tidak tepat kita berbicara politik dinasti di negara kita sendiri, yaitu negara demokrasi ini. Kecuali kita kalau ngomong politik dinasti itu kita tinggal di Korea Utara sana, karena mereka itu pakai berbasis keturunan begitu, dari pemimpin, mulai dari bapak sampai ke anaknya, tanpa proses pemilihan, dan itu ditentukan sendiri. Dan berbeda dengan kita di sini, kita ditentukan oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Saya pernah melihat di media bahwa Prabowo Subianto pernah menjawab soal isu dinasti politik yang kerap saat ini dengan pasangan calon wakilnya, yaitu Gibran Rakabumi. Dia menjawab bilang, penafsiran terkait dinasti politik itu sangat tergantung perspektif masyarakat. Kata dia begini, kita harus dapat memilih untuk melihat fenomena dari sudut pandang positif. Kita jangan cari yang negatif, tetapi cari yang positif. Orang mau berbakti, apa salahnya, ya kan? Itu kata Prabowo. Sesuai pernyataan Prabowo ini, saya simpulkan bahwa ketika seorang mau menjabat, entah asalnya dari mana, tetap kita harus mendukung dan selalu menilai yang positif. Sama hal dengan kita sendiri, ketika kita mau menjadi pemimpin, yang kita harapkan adalah penanggapan baik dari orang-orang. Mari kita mendengar bahwa politik dinasti bukan hanya membawa dampak negatif saja, tetapi juga membawa dampak positif. Dapat dilihat pada negara maju, dinasti politik juga terjadi, namun hal itu dilakukan sesuai dengan prosedur demokrasi. Namun hal itu dilakukan sesuai dengan prosedur demokrasi dengan melihat kualifikasi dan kapasitas yang baik, sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik atau tidak koruptif. Jadi ada tahap-tahapan yang harus dilalui melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader-kader lain. Menanggapi Mahkamah Konstitusi yang meluluskan Gibran Rakabumi sebagai pilpres pasangan Prabowo Subianto karena tidak sesuai dengan etika dan ketentuannya, itu batas usia tidak memenuhi syarat, yaitu, dan itu menurut saya itu hal yang wajar. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa undang-undang seringkali mengalami yang namanya perubahan. Oleh karena itu, ketentuan perubahan undang-undang dalam memenuhi persyaratan pencapaian usia pada pilpres juga perlu diganti seiring perkembangan zaman, sehingga bangsa Indonesia itu mengedepankan anak muda sebagai penerus bangsa maju. Indonesia emas di 2045 nanti. Di sini saya sampaikan bahwa jangan dilihat umur seseorang, tetapi lihat dari kualitas dari seseorang tersebut. Karena Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi anak muda bisa maju terus ke depan. Dan kita juga menentukan siapa yang bakal menjadi presiden nanti, yaitu rakyat itu sendiri.
majunya Gibran jadi bakal wakil presiden yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto itu bukan politik dinasti. Karena apa? Karena ini melalui konsentrasi pemilihan rakyat secara langsung. Jadi Gibran itu bisa terpilih, bisa juga tidak. Kita seharusnya mendukung anak muda terus maju ke depan. Pandailah melihat sisi positif.